Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Hajjah Intan Rizkiana dan juga Ustadzah Nefi Hilyah. Kita doakan semoga keduanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh keluarga besarnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustadzah, segenap pimpinan majelis ta'lim, tim hadrah asyikin Nabi, dan juga semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, nenek-nenek, anak-anak. Semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena mudah-mudahan ini menunjukkan adanya kedekatan dan hubungan antara kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang kalau terhubung sama Nabi Muhammad dia jadi beruntung. Orang punya hubungan sama Nabi Muhammad jadi orang yang beruntung. Selebihnya yang enggak punya hubungan sama Nabi Muhammad menjadi orang yang celaka di dunia, apalagi di akhirat. Gitu. Di dunia ini juga kayak begitu. Kenapa begitu? Karena teman-teman sekalian saya muliakan, pemilik hidup di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Bu, kalau kamu adalah orang yang sangat punya kuasa, kemudian kamu cinta banget sama anak kamu gitu, boleh nggak anaknya deket sama orang-orang yang nggak baik? Enggak. Boleh nggak anak kamu tuh yang sangat kamu cintai, kamu dekatkan dengan orang-orang yang suka nyakitin orang, suka ngerjain hal-hal yang nggak benar gitu, boleh nggak? Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat sama Nabi Muhammad itu memang pilihan Allah. Yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, yang demen sama Nabi Muhammad, itu pastilah juga adalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya orang kalau enggak punya rasa cinta sama Nabi, saya sih enggak kesel sama mereka, saya kesian. Kesian saya. Maksudnya itu pertanda bahwa dia adalah orang yang kurang beruntung. Bahkan orang yang tidak beruntung. Meskipun mereka punya apa yang mereka punya, meskipun mereka memiliki apa yang mereka miliki, mau punya rumahnya berapa banyak, mau punya anaknya berapa banyak, gitu ya, mau punya mobilnya berapa banyak, begitu kan, dari kijang, kuda, semuanya dia punya juga tetap aja gitu, kurang beruntung. Bahkan tidak beruntung kalau
tidak memiliki Nabi Muhammad dalam hatinya, gak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad dalam hatinya. Tapi orang biar kata kayak gimana juga kelihatannya, kalau udah punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, pasti bakalan beruntung dah. Sehingga sekalian saya muliakan, sama tuh kayak Halimah As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Biasa-biasa aja, cantik kagak, pinter kagak, bukan yang ini bu, bukan. Dari kabilah Bani Sa'ad ya. Suaminya namanya Abu Du'aib, kabilah, salah satu kabilah di Taif. Taif itu aja zaman itu udah kampung, pegunungan. Nah ini salah satu kabilah di Taif, jadi udah gunung, lebih gunung lagi gitu. Orang udik, ibu-ibu sekalian, di Arab sana ya boy. Itu ibu-ibu sekalian, dia cakep enggak, dia juga kaya boro-boro, malah miskin papa, nggak punya apa-apa. Dia tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya. Bu, dia punya anak itu sekaligus juga dia bekerja. Bekerjanya dengan dia punya anak. Maksudnya gimana nih? Mereka bekerja sebagai ibu-ibu tukang susu. Nah orang punya susu kan karena punya anak, ya bu ya, bukan karena punya sapi. Dia punya anak, akhirnya dia keluar air susunya. Zaman itu ibu-ibu sekalian, para ibu-ibu ketika mereka sedang menyusui itu bisa sambilan bekerja menyusui anak-anaknya orang kota. Dan tentu saja anak-anaknya orang kaya. Nah tuh kenapa tuh orang kayanya mau-maunya disusuin sama orang-orang miskin dan orang-orang udik ya bu ya, orang-orang kampung gitu. Kenapa? Karena mereka pada zaman tersebut punya pemikiran tinggal di kampung lebih sehat. Sebenarnya emang sampai sekarang ya bu ya, tinggal di kampung tuh lebih sehat. Makanannya singkong. Cuman sih kalau kampungnya kampung rambutan beda cerita. Kampungnya kampung Melayu gitu kan, lain lagi ya. Tapi kalau kampungnya di gunung-gunung tuh bu tuh, yang belum masuk ciki, belum jadi anak mecin ya bu ya, belum nggak ada Indomie gitu kan, yang gitu-gitu tuh, itu tuh teman-teman saudaraku sekalian, ini saya sebut merek nih, jangan dikira ini ya, atau ntar saya disalah-salahin nih yang punya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah itu zaman itu tuh orang kalau tinggal di kampung makanannya jauh lebih sehat. Belum lagi pula kota Mekah itu adalah kota yang dari dulu tuh didatengin banyak pengunjung. Jadi istilah ada kota yang memang pemasukannya itu dari kedatangan turis-turis ya bu ya. Itu tuh kota Mekah tuh dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ngajakin orang haji tuh. Jadi emang tiap tahun orang haji tuh dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Semua orang berdatangan buat haji. Jadi itu kan penyakit, segala macam penyakit bu. Kalau udah daerah kumpul orang banyak, penyakit dari negerinya kan ke bawah akhirnya. Virus-virus apa segala macam kan, penyakit-penyakit menular, itu kan dari mana-mana gitu. Makanya orang Mekah seneng menyusui anaknya di kampung. Karena anak kecil itu kan gampang terkena penyakit. Anak kecil bu nggak bisa nularin orang dewasa, tapi orang dewasa gampang banget nularin anak kecil. Kan begitu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, maka orang-orang Mekah itu seneng buat nyusuin anaknya atau naruh anaknya disusukan sama orang-orang di kampung, di Taif terutamanya. Itu dua sebab, makanannya lebih sehat, yang kedua jauh dari macam-macam penyakit karena memang Mekah itu adalah kota yang didatengin orang lain. Dan penyebab ketiga, ini kalau mau baca ada di kitab namanya Sirah Nabawiyah.
karya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Ya. Jadi bukan saya ngarang, bukan. Saya cuma ceritain lagi aja. Jadi sekalian yang saya muliakan, yang ketiganya, kenapa orang Mekah itu suka nyusuin anaknya di luar-luar kota? Karena gini, Bu, orang zaman dulu itu penghasilan paling tingginya, bukan zaman dulu, zaman itu. Penghasilan zaman itu yang paling tingginya adalah menjadi penyair. Nah, ini luar biasa ya. Jadi penyair. Orang zaman sekarang jadi penyair itu nggak terlalu mendatangkan banyak uang. Orang zaman sekarang yang mendatangkan banyak uang kira-kira jadi apa, Bu? Ya. Kayak gitu lah ya. Misalnya gitu jadi artis gitu kan. Jadi zaman sekarang nih. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi orang Mekah pada zaman itu tuh yang paling banyak mendatangkan uang masa itu adalah menjadi seorang penyair. Menurut saya nih sebuah peradaban yang justru lebih tinggi daripada zaman sekarang ya. Kemampuan membuat kata-kata itu kan satu strata skill yang luar biasa tinggi gitu. Dan uniknya dalam bahasa Arab, unik nih Bu bahasa Arab nih. Bahasa Arab itu bahasa Arabnya orang kampung lebih Arab daripada bahasa Arabnya orang kota. Ini uniknya bahasa Arab. Kalau bahasa lain itu sebaliknya. Orang kota bahasanya lebih bagus daripada orang kampung. Ya kan begitu? Nih aja nih Jakarta nih. Semakin ke Jakarta, semakin Jakarta gitu ya. Bahasanya semakin bagus, ya kan? Yang orang-orang yang gitu-gitu deh Bu, kalangan menengah ke atas misalnya gitu ya. Bahasa Arabnya lebih bagus ya Bu ya. Yang semakin kota bahasa Arabnya semakin bagus. Tapi semakin pinggiran bahasanya kagak jelas dah. Bahasanya pokoknya dah gitu dah. Roman-romannya kagak bener dah bahasanya dah. Bahasanya nggak jelas. Teman-teman sekalian, kalau bahasa Arab tuh nggak kayak begitu. Mungkin pernah ada tuh orang, dia lagi menyelidiki kebagusan bahasa Arab dari orang-orang di pedalaman Arab ya. Dia pergi nanya sama seorang anak muda. Dia bilang, "Aina abuk?" Di mana bapak kamu? Anak itu bilang, "Fa'abi ilal fayafi liyafi alana bil fai'i fa idza fa'al fai'u yafi." Cakep. Bahasa Arabnya orang kampung, orang desa, orang udik, ya Bu ya, lebih tinggi daripada bahasa Arabnya orang kota. Makanya orang Mekah itu Ustazah tadi artinya apa? Udah nggak usah diartiin. Pokoknya gitu dah, bagus dah. Kan kedengarannya bagus ya Bu ya. Fa'abi ilal faya'i, bapak saya lagi berangkat pergi ke hutan. Liyafi alana bil fai'i, biar nanti dia pulang bawa binatang buruan. Faida fa'al fai'u yafi, apabila matahari udah condong ke arah timur dia akan pulang, ke arah barat dia akan pulang. Tapi tuh bahasanya tuh dia bisa pilih mufrodatnya itu, kata per katanya tuh cakep kedengerannya gitu. Tuh orang Arab tuh luar biasa, semakin kampung semakin bagus bahasanya. Nah, masyarakat Mekah sebagai orang yang tahu ketinggian bahasa Arab, mereka kemudian suka untuk menjadikan anak-anaknya ada di kampung sehingga bahasanya tidak terkontaminasi. Mereka senang. Untuk ketiga alasan tersebut itulah dalam setahun tuh ada musim-musimannya. Kayak 2 kali, 3 kali, di mana orang-orang Taif tuh Bu akan turun ke Mekah dan kota-kota besar di sekitarnya untuk ngambilin anak-anak yang baru dilahirkan. Untuk mereka susui dengan imbalan, setiap bulannya mereka dapat gaji. Gitu. Ibu-ibu sekalian, waktu itu Nabi kita Muhammad SAW umurnya baru banget 3 hari Bu, 3 hari. Ketika Halimah barengan sama suaminya Abu Du'aib, sama anaknya yang masih bayi, naik keledai bersama 70 rombongan perempuan-perempuan yang pada punya susu, turun ke Mekah untuk bisa punya air susu ya Bu ya, punya ASI,
Mereka turun ke bawah, turun ke Mekah untuk bisa menyusui atau mengambil anak-anak untuk mereka susui. Mereka nyampe itu sore, mereka bikin tenda dulu di daerah sekitar Mekah. Kemudian pagi-pagi harinya, jam-jam mulai pasar buka, orang berkegiatan, pada turun tuh nyariin anak-anak yang mereka bisa susuin. Semakin lebih awal, semakin anaknya orang paling kaya mereka dapat duluan gitu. Karena kan semakin kaya kan bayarannya semakin mahal, kecuali kalau orangnya kaya tapi pelit. Turunlah mereka. Nah, ketika mereka turun, itu yang awal kali mereka tanya, siapa nih anak yang bisa kami susui? Langsung mereka dikasih tahu bahwa anaknya pemuka Quraisy telah lahir. Begitu kan? Cucunya Abdul Muthalib sudah lahir. Anaknya Aminah, anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib sudah lahir. Semua orang dikasih tahunya itu. Kenapa? Karena pemuka Quraisy. Ibu-ibu sini sekalian, termasuk juga Halimah ini, Bu. Begitu turun dikasih tahu gitu kan, kalau anaknya Abdul Muthalib sudah lahir. Akhirnya dia pun melipir ke situ. Dia bilang, Aminah, saya dengar kamu punya anak bayi. Saya mau susuin, kata Aminah. Seneng banget saya kalau anak saya disusuin, cuman masalahnya mohon maaf, bapaknya udah gak ada. Gak tahu siapa yang bayar kamu tuh kalau kamu nyusuin. Oh maaf deh Aminah, saya kan bukan sukarelawan. Maksudnya siapa orang mau kerja gak dibayar, Bu? Hampir semua orang itu sempet mau ngambil anaknya Aminah, tapi begitu tahu kalau dia udah gak punya bapak, semuanya kemudian gak jadi ngambil. Udah tuh, ibu-ibu sekalian saya muliakan, sampai mungkin jam-jam 2-an jelang-jelang sore, semuanya pada balik ke tendanya masing-masing buat pulang besok paginya. Ya Bu ya, hampir semuanya udah pada punya anak untuk disusuin. Halimah sedih banget gitu. Dirundingan sama suaminya, gimana nih gitu ya, kita pulang gak bawa bayi, gak enak bener nih, kayak pulang nyari kerjaan gak dapet gitu kan. Emang semua anak-anak bayi udah dapet ibu susu? Ada sih satu anak, kayaknya dia belum dapet dah bayi susunya, ibu susunya gitu. Emang kenapa tuh anak? Soalnya bapaknya udah meninggal, jadi kayak gak ada yang bayar dia juga gitu. Oh, tapi apa kita ambil aja ya? Nggak enak nih pulang nggak bawa bayi, ambil aja deh. La'allahu nismatan mubarakah. Ini bisa dirujuk di Sirah Ibnu Hisham. Teman-teman saya sekalian, ucapan ini nih adalah ucapannya Abu Du'aib yang kemudian dibenarkan oleh Halimah, dan ini yang menjadi kayak semacam apa ya? Tagline lah istilahnya orang zaman sekarang, kayak semacam suatu hal yang perlu digarisbawahi teman-teman. Ini menurut Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti dalam kitab Sirah An-Nabawiyah gitu ya, Sirah Fiqh Sirah. Beliau mengatakan karena kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala memilih Halimah dan Abu Du'aib untuk menjadi orang tua susu baginda kita Nabi besar Muhammad. Apa itu? La'allahu nismatan mubarakah, katanya Abu Du'aib suaminya kepada Halimah. Halimah ambil aja tuh anak. La'allahu nisbatan mubarakah, siapa tahu anak ini adalah anak yang bawa berkah. Jadi sekalian, mereka ngambil bayi Nabi Muhammad bukan karena ngarep duit, bukan karena ngarep siapa tahu kita karena ngambil anaknya ketua gitu kan, anaknya orang tenar, orang terkenal, siapa tahu ntar kita juga jadi terkenal. Enggak gitu. Mereka nggak ngarepin popularitas, mereka nggak ngarepin uang, mereka nggak ngarepin apa-apa, akan tetapi yang mereka harapin adalah keberkahan. Ini yang menjadikan mereka adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala.
Allah nggak milih Halimah karena dia yang paling cantik, bukan. Saya nggak tahu dia cantik apa enggak. Allah nggak milih Halimah karena Halimah kaya, bukan. Kita bahkan tahu Halimah miskin papa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah nggak milih Halimah karena Halimah cerdas, karena Halimah pinter, IQ-nya tinggi misalnya. Enggak, teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi karena Halimah hatinya bersih, berharap dari Nabi Muhammad keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kamu tuh hadir majelis maulid kayak begini, yang dapatnya paling banyak, yang nggak ngarep sesuatu selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih yang kamu harapkan sesuatu yang sifatnya duniawi, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kamu nggak jadi orang yang beruntung dengan Nabi Muhammad, kayak Halimah. Ibu-ibu sih sekalian, yang lain pasti banyak yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih pintar, yang mungkin mohon maaf teman-teman, asinya jauh lebih banyak misalnya begitu ya. Bisa aja, pasti banyak tuh di antara perempuan-perempuan yang lain. Akan tetapi Allah milih Halimah justru karena ucapannya Halimah tersebut itu enggak ngarep dunia. Hati-hati sama hatimu, ngarep dunia apa enggak? Kalau hatimu itu sholawatan banyak-banyak, kenapa? Biar tanah depan cepet kebeli. Saya kawinin nih anak-anak saya nih sama dia dan nih, walaupun yang lamar banyak nih, tapi saya mau kawinnya sama dia aja nih. Kenapa gitu? Rumahnya bagus, mobilnya gede. Selagi yang kamu harapkan dari apapun yang kamu lakukan itu urusan dunia, kamu gak akan dipilih. Teman-teman saya sekalian, mohon maaf, kalau yang ada di otakmu tuh selalu aja mah urusan dunia terus, urusan nominal duit mulu. Apa bedanya antara, mohon maaf, antara kamu sama orang-orang paling bejat di atas muka bumi ini? Bu, koruptor itu dibuka otaknya isinya apa kira-kira? Duit aja udah. Mohon maaf, pelacur. Isinya apa kira-kira kepalanya? Duit aja. Nah kalau kamu jadi muslimah, kamu jadi pecinta Nabi Muhammad, kamu jadi orang yang bahkan misalnya ustazah, kamu jadi orang yang misalnya suara kamu bagus, kamu pakai buat muji Nabi Muhammad, tapi otakmu isinya cuma duit, apa bedanya kamu sama mereka? Kamu bahkan baca sholawat dalam hari-harimu, yang kamu harapkan dengan sholawatmu lagi-lagi urusan duit, apa bedanya? Cuman beda jalan doang. Kalau kayak gitu modelnya, kalau kayak gitu caranya. Maka teman-teman saudara sekalian, belajar dari Sayyidah Halimah, kenapa ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya menjadi seseorang yang beruntung adalah karena nggak ada nyari duit dalam hatinya Halimah terhadap Nabi Muhammad. Yang dicari berkah. Dan berkah itu Bu, nggak ada urusan sama berapa yang kamu punya. Orang tuh duit nggak penting banyak, yang penting keluarga tuh nggak penting banyak, yang penting badan kamu nggak penting gede, yang penting berkah. Segala-gala tuh yang penting berkah, nggak penting langsing bahkan, yang penting berkah. Gitu, udah nggak apa-apa. Yang badannya XXL nggak apa-apa, yang penting berkah, ibu ya. Kalau udah berkah tuh enak aja Bu. Yang penting bukan sehat Ustazah, bukan berkah. Ibu-ibu sekalian, apa Ustazah bedanya nih ya? Ada orang tuh yang kalau misalnya mau pergi majelis dia sehat, tapi giliran mau diajakin yang kagak bener, ya ampun maaf ya, kepala pusing, maaf ya, itu namanya badannya berkah. Ada juga yang kebalikannya,
Giliran diajakin jalan-jalan, ya ampun sehat. Tapi giliran mau diajakin majelis, ada aja alasannya. Yang pusing lah, yang sakit perut lah, yang kaki apalah, yang kenapa lah, ada aja tuh. Masya Allah. Ada yang modelan begitu? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini Halimah nih. Ketika Allah lihat, la'allahu nismatan mubarakah, Allah pilih dia untuk jadi ibu susu dan bapak susu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, apakah kamu kenal gubernurnya Halimah zaman itu? Apakah kamu kenal penguasa paling populer zaman tersebut? Apakah kamu kenal pengusaha paling kaya zaman tersebut? Apakah kamu kenal ratu kecantikan paling cantik zaman tersebut? Enggak, kita nggak kenal yang lain-lain. Kita cuma kenal seseorang bernama Halimah Sa'diyah. Kenapa gitu? Karena dia dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala buat menjadi seseorang yang punya hubungan sangat dekat dengan manusia paling terkasih, baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Allah pilih? Gak ada dunia di hatinya. Karena Allah lihat gak ada dunia di hatinya. Teman-teman sedikit sekalian, coba lihatin seberapa dunia di hatimu, seberapa Nabi Muhammad di hatimu. Mau lihat pilihan Allah sama kita gampang banget lah. Seberapa penting dunia, duit di hatimu, sama seberapa penting Nabi Muhammad di hatimu. Masing-masing silahkan lihat hatinya. Masing-masing silahkan. Silahkan lihat-lihat hatinya. Seberapa sering saya mikirin dunia saya, seberapa sering saya mikirin Nabi Muhammad. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, seukuran itu kebahagiaanmu, seukuran itu kok kesenanganmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seukuran itu keberkahan yang Allah berikan dalam hidupmu, seukuran itu keberuntunganmu. Semakin besar porsi Nabi Muhammad dalam hatimu, semakin besar pula lah keberuntungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupanmu. Ibu, boleh saya lanjutkan cerita? Bu ya, akhirnya nih Halimah pun balik lagi ke situ, ke rumahnya. Rumah siapa? Rumah Aminah. Datang ke sana. Habis sepakat nih suami istri, dah kita nggak usah urusan biaya, kita nggak usah urusan bayar bulanan, kita pokoknya ngambil aja deh nih bayi ini. La'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu ini adalah anak yang bawa berkah. Pergilah ke sana Halimah. Masuk, Aminah, boleh saya mau ambil anak kamu itu, ada yang sudah ambil belum? Belum. Siapa nama kamu? Halimah. Belum Halimah, mari silahkan masuk. Halimah, tapi saya udah sampaikan tadi ya sama kamu, kalau anak ini nggak punya ayah. Udah, kamu udah bilang tadi. Terus kenapa kamu mau ambil juga? Katanya Halimah nih Bu, karena kami berdua bersepakat akan mengambil anak ini dan kamu nggak usah mikirin biayanya. Kami hanya berharap la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak ini adalah anak yang membawa keberkahan. Aminah Bu langsung senyum lebar. Kemudian berkata, kamu nggak keliru Halimah, kamu nggak keliru. Kalau yang kamu cari adalah keberkahan, saya nggak pernah tahu ada anak lebih berkah daripada dia. Saya bahkan nggak tahu kalau saya hamil kecuali karena terputusnya datang bulan saya. Saya nggak ngerasa sakit, saya nggak ngerasa mual, saya nggak ngerasa pusing. Bahkan yang dulu-dulunya saya biasa sakit perut, begitu saya hamil anak ini saya nggak pernah lagi
ngerasain sakit. Saya rasa ia adalah anak yang membawa keberkahan. Bahkan ketika lahir nih Halimah, ada cahaya sebelah kanannya, ada cahaya sebelah kirinya, sampai kami bisa lihat kerajaan-kerajaan Romawi dan Persia. Teman-teman saudara sekalian, saya melihatkan Halimah cerita ini, Aminah cerita ini kepada Halimah. Kata Halimah, kalau begitu saya tidak salah pilih wahai Aminah, boleh kamu persiapkan segala sesuatunya. Baik, siapin baju-bajunya apa segala macam gitu kan ya. Saya nggak tahu apa dimasukin ke koper, apa di tas, apa gitu. Yang pasti siap-siapin lah. Terus Aminah bilang, silahkan ambil anaknya di ruangan itu wahai Halimah. Bu, zaman itu kamar tuh masih belum ada pintunya, baru ada hordeng doang, ya Bu ya. Halimah kemudian masuk ke sana. Dia sibak hordennya, dia terpukau di sana. Ngeliat anak kecil, bayi umur 3 hari, dibungkus kain putih di atas itu, di atas balik-balik. Anak itu begitu Halimah buka hordennya, anaknya noleh, senyum. Anak umur berapa yang bisa begitu? Ini baru 3 hari. Kata Halimah, begitu mataku memandang bayi kecil Muhammad, hatiku disergap rindu padanya. Orang tuh ngelihat Nabi Muhammad gak ada yang biasa-biasa aja Bu. Gak ada yang biasa-biasa aja. Mudah-mudahan Allah izinkan kita buat lihat Nabi Muhammad SAW. Gak ada orang lihat Nabi Muhammad biasa aja tuh, gak ada. Gak ada. Kecuali kalau dia adalah orang yang hatinya sangat berpenyakit kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Tapi sisanya yang lain kalau normal-normal aja, itu ngelihat Nabi Muhammad gak ada yang biasa aja gitu. Bahkan Muhammad bayi sekalipun, Muhammad 3 hari sekalipun gak biasa, gak biasa. Kata Halimah, begitu saya buka, saya sibak horden tersebut, saya melangkah masuk, hati saya segera disergap rindu. Saya kayak ngelihat anak saya kayak ngelihat anak saya yang kemarinan hilang, kemudian dia saya temukan kembali gitu. Bahkan rasanya lebih daripada itu. Saya kayaknya kayak sayang banget sama anak tersebut, gak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Maka saya pun segera mendatangi anak tersebut. Saya ambil anak tersebut, saya gendong, saya dekap, saya peluk, air mata saya mengalir tak henti. Saya menangis membawa bayi tersebut. Rasanya kayak yang anak saya nih, bahkan lebih daripada anak saya. Memang lebih daripada anak. Seseorang yang akan menjadi juru selamat hidup Halimah. Bahkan bukan hanya jadi juru selamat hidup Halimah, akan tapi bagi seluruh keluarga Halimah dan bagi seluruh orang yang ada di atas muka bumi pada saat tersebut. Bahkan sampai dengan sekarang, gimana rasanya gendongnya tuh Bu? Juru selamat dunia ada dalam gendongannya, ada dalam dekapannya. Air matanya menangis tak henti karena bahagia, karena luapan rindu, karena keharuan yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Halimah kemudian duduk. Mulailah ia pun menyusui anak tersebut. Dia nyusuin. Habis itu biasa emak-emak kan kalau nyusuin suka dipindah-pindah ya. Mulai dari kanan gitu kan. Habis itu disusuin kiri, nggak mau ternyata. Pindahin lagi ke kanan,
mau lagi. Kok aneh nih, pindahin ke kiri nggak mau lagi. Halimah mikir gitu, kenapa ya? Pas abis pulang, dia kemudian nyusuin anaknya, dia baru tahu, ya Allah, Muhammad emang luar biasa. Ia menyisakan yang kiri buat saudara susunya. Ia nggak mau ngabis-ngabisin semuanya. Muhammad kecil mengerti cara berbagi, bahkan dari sejak berusia 3 hari. Akhlak mulia tuh Bu, emang dari kecil. Allah tuh kode milih orang luar biasa banget gak sih? 3 hari udah tahu saya jangan ngabis-ngabisin semua rezeki, harus berbagi kepada yang lain. Bagaimana denganmu? Bukan 3 hari umurmu, bahkan udah lebih daripada 30 tahun, masih rakus juga mau urusan dunia, masih segala hak orang kamu pengen embat juga, haknya orang masih kamu gak mau ngasih juga. Orang yang kerja kepadamu kamu suka telat-telat ngasih bayarannya. Hati model apa dirimu itu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dunia kita ini sebentar, esok akan lusa akan kita tinggalkan semuanya. Kalau nggak dari sekarang, kalau nggak dari dulu-dulu bahkan kita memperbaiki langkah dan memperbaiki diri, mau sampai kapan kita jadi orang benar teman-teman? Yuk belajar. Suamimu mau ngasih sama saudaranya, kamu tahan-tahanin. Suamimu mau ngasih sama emaknya, sama ibunya yang melahirkan dia, kamu keberatan, kamu gak bolehin. Muhammad kecil 3 hari mengerti berbagi kepada saudara sesusunya. Mari belajar untuk bisa menghargai kehidupan. Pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, udah tuh katanya Halimah, heran saya, dari semalam anak saya tuh nyusu gak kenyang-kenyang, tapi begitu saya mendekap bayi Muhammad, air susu saya tuh langsung banyak. Emang bener-bener nih anak bawa berkah yang luar biasa. Jadi sekalian, nyusu Nabi Muhammad dari yang kanan disisakan yang kiri. Habis itu Halimah kemudian pamitan bawa bekalannya, baju-baju dan lain-lainnya, pulang ke tendanya. Cerita Halimah sama suaminya Abu Du'aib. Katanya Abu Du'aib, emang bener ya Halimah, ini nismah mubarakah beneran nih. Ini anak yang bawa berkah banget nih. Malam hari itu teman-teman, mereka lapar dong suami istri. Mereka bawa unta buat mereka perah air susunya. Itu dari kemarinan air susunya tuh yang diperah tuh cuma setetes 2 tetes, karena memang gak banyak rumput yang bisa dimakan sama si untanya. Gak banyak gitu airnya, makanannya gak ada. Sehingga sekalian saya muliakan, tapi begitu ada Nabi Muhammad di tenda, si Abu Du'aib merah air susu, itu air susunya keluar banyak banget, air susunya unta. Dia keluar, dia bilang alhamdulillah Halimah, nih memang bener-bener banget nih anak yang kita bawa nih, bawa berkah beneran, minum, makan nyenyak, dianya juga, Halimahnya juga makan nyenyak, air susunya Halimahnya juga jadi banyak. Itu kami tidur lelap sekali, anak saya nggak pakai nangis, semuanya senang malam hari itu. Dia bilang pagi harinya kami pulang ke Taif. Begitu, jadi suaminya naik unta bawa anaknya, Halimah naik keledai bawa bayi Muhammad, bawa Nabi kita Muhammad alaihissalam yang masih bayi waktu itu. Teman-teman sekalian, Halimah tuh waktu berangkat dari Taif itu untanya kudanya keledainya itu yang paling belakang, karena tuh kayak yang paling lemes banget gitu, paling
paling jelek lah gitu, paling nggak sehat gitu kelihatannya si keledainya. Itu teman-teman, begitu Halimah naik keledai yang ada Nabi Muhammadnya, itu keledai langsung jalannya tuh lari sampai melewati keledai-keledai lain yang sehat-sehat, keledai-keledai lain yang masih kuat-kuat gitu kan, sampai paling depan. Orang-orang tuh pada heran gitu, teman-temannya tuh pada heran. Halimah, sambil teriak nih, kamu keburu ya beli keledai baru? Kata Halimah, bukan, nih keledai yang lama nih. Sambilan bawa bayi Muhammad gitu. Oh nggak mungkin, keledai kamu kan yang kemarinan itu kan paling belakang. Iya nih, saya juga lagi heran. Kata Halimah gitu, inna fi himari hadza la sya'na. Saya juga lagi heran sama keledai saya, kenapa bisa berjalan paling cepat. Bukan karena keledainya, tapi karena yang ada di atas keledainya. Hidup kamu kayak gitu. Kalau kamu bawa Nabi Muhammad dalam hatimu, hidup kamu kayak gitu. Kalau kamu bawa Nabi Muhammad dalam hatimu, Bu, ini masalah, segala masalah dalam hidup kita nih, segala sumbatan-sumbatan dalam hidup kita nih, keruwetan-keruwetan dalam hidup kita nih, karena kita selama ini gak bawa Nabi Muhammad dalam hati kita. Tapi kalau ada Nabi Muhammad kamu masukkan dalam hatimu, beres semua urusan. Yang lambat-lambat jadi cepat, yang lemes-lemes jadi semangat. Tuh, kalau kamu lihat kok anak saya kok gak bisa ya, gampang diajakin sholat gitu. Belum ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Dah gak usah bawa-bawa neraka. Ajarin aja bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dirimu itu kalau kamu lihat kok saya susah banget ya, mau bangun tahajud aja berat banget, tanyakan dalam hatimu, adakah Nabi Muhammad di dalamnya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun segala bentuk permasalahan dalam kehidupanmu, tanyakan pada hatimu, di mana porsi Nabi Muhammad SAW bagi kehidupanmu. Ia adalah cahaya memandumu dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Apa aja kalau ada Nabi Muhammadnya, dipandang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun aja di atas muka bumi ini, asal ada Nabi Muhammadnya, disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat, selamat saat mati, selamat di mahsyar, selamat saat sehat, selamat saat sakit, selamat saat miskin, selamat saat kaya, selamat saat dipuja, selamat saat dicaci, kalau dalam hatimu ada Nabi Muhammad. Beres semua hidup kita kalau hati kita ada Nabi besar Muhammad. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Keledai aja jadi tahu kok apa yang harus dia lakukan. Begitu ada Nabi Muhammad di atasnya. Apalagi diri kita, teman-teman. Kamu suka kebingungan ngadepin suami, ya karena hatimu belum penuh sama Nabi Muhammad. Cobain, banyakin sholawat, banyakin denger tentang Nabi Muhammad, gedein cinta sama Nabi Muhammad. Jangan yang dipikirin urusan duit mulu. Yuk, belajar benerin hidup kita dengan kita taruh Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu Halimah kemudian balikin Nabi Muhammad di usia 2 tahun, tapi Halimah masih kepengen Nabi Muhammad barengan sama beliau. Habis itu kemudian dikasihin lagi sampai Nabi Muhammad umur 3 tahunan lebih. Terus kejadian hampir 4 tahun ya, kejadian syaqqus sadr yang pembelahan dadanya Nabi Muhammad. Halimah takut gitu, takut kalau waduh nih kayaknya kita nggak bisa ngerti nih. Mungkin kayaknya kalau sama emaknya lebih paham kali gitu. Serem banget nih ada anak pakai segala dibelah gitu sama orang asing gitu kan. Udah akhirnya kemudian dibalikin. Nah saat dibalikin kemudian Nabi Muhammad umur 4 tahun, umur 6 tahun ibunya meninggal dunia bersama dengan kakeknya. Kakeknya
kemudian meninggal dunia juga di usia Nabi Muhammad 8 tahun. Terus begitulah ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, sampai Nabi Muhammad jadi nabi. Ini Halimah panjang umurnya. Kok amin sih? Saya lagi cerita Halimah ini panjang umurnya. Mudah-mudahan dirimu panjang umur ya. Saudara sekalian saya muliakan, sampai kemudian Halimah, ibu-ibu saudara sekalian, ketika Nabi Muhammad sudah hijrah di Madinah, itu Halimah masih hidup. Masih hidup. Satu waktu Nabi Muhammad udah di Madinah nih, udah orang semua beriman kepada Nabi Muhammad. Udah Nabi Muhammad usia di atas 50-an, udah jelang-jelang 60-an tahun. Berarti Halimahnya tuh kayak sekitar 80-an tahun ya waktu itu ya. Saudara sekalian saya muliakan, satu waktu Nabi Muhammad lagi ada di Madinah, ketika kemudian Nabi Muhammad kayak terasa, emang Nabi ya, Nabi bisa melihat segala sesuatu di luar pandangan orang. Nabi keluar dari rumahnya, dari masjid, para sahabat pada ngikutan juga, karena kayak Nabi mau kemana nih gitu. Nabi jalan sampai ke hampir ke gerbang kota Madinah. Teman-teman saya sekalian, dari sana Nabi lihat ada rombongan. Nabi nungguin, sama sahabat-sahabat nih banyak nih belakangnya, berapa puluh gitu sahabat di belakang ngikutin Nabi Muhammad SAW. Nabi tungguin, ada rombongan lagi datang. Sampai pas udah deket, teman-teman saya sekalian, udah kayak jaraknya berapa meter gitu, berapa puluh meter gitu. Nabi Muhammad setengah berlari mendekati rombongan tersebut. Ketika sudah di dekat dengan orang tersebut, Nabi Muhammad membentangkan surbannya, kemudian Nabi Muhammad memeluk seorang perempuan tua di sana, seraya mengatakan Ummi, ya Ummi, di dekat Nabi Muhammad alaihissalam. Ummi, kata Nabi Muhammad. Ternyata di antara rombongan tersebut ada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Itu ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad padahal nyusuin sama dia, tinggal bersama sama dia tuh umur 4 tahun. Itu Nabi Muhammad udah hampir umur 60-an tahun waktu itu. Tapi Nabi Muhammad tuh kalau cinta sama orang kayak gitu, nggak pernah ninggalin. Nabi tuh kok cinta sama orang nggak pernah ninggalin. Sama kita juga, kalau udah sayang sama kita nih, sama kita maksudnya sama saya atau sama kamu, Nabi nggak akan ninggalin teman-teman. Tinggal gimana kita aja berusaha buat seumur hidup jadi orang yang disayang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal gimana kita caranya dalam hidup jadi orang yang pantas disayang sama Nabi besar Muhammad. Karena Nabi 4 tahun, habis itu berpuluh tahun Nabi gak ketemu sama dia, 50 tahun gak ketemu sama dia, gak suratan, gak whatsappan, gak apa-apa, gak pernah terhubung sama sekali. Begitu dia datang, Nabi dari kejauhan aja udah berasa. Langsung setengah berlari Nabi Muhammad pelukin perempuan tersebut. Kan mahram ibu ya, ibu susu kan, mahram. Nabi Muhammad memeluk dia bu, kemudian berkata Ummi, ya Ummi, ini adalah ibu saya. Padahal itu perempuan, mungkin bajunya rombeng, mungkin juga bukan sesiapa kan ibu ya, udah keriput mukanya, baunya juga mungkin perjalanan berhari-hari ke Madinah gitu kan, nggak jelas rupanya, nggak jelas baunya. Nabi Muhammad pelukin dia. Saya berkata Ummi, ya Ummi, ibu saya nih, ibu saya nih. Masya Allah, Nabi kalau udah sayang nggak pernah ninggalin. Mudah-mudahan selama hidup kita jangan jadi orang yang ditinggalin sama Nabi Muhammad. Cuman masalahnya buat nggak ditinggalin, bu, itu kan karena kamunya pernah barengan. Halimah jadi nggak ditinggalin kan karena dia pernah barengan sama Nabi Muhammad. Sekarang tanyakan hatimu, udah pernah barengan belum sama Nabi?
Hati Nabi Muhammad tuh udah ada belum di hati kamu? Kalau bahkan belum pernah ada Nabi Muhammad di hatimu, gimana ceritanya untuk bilang wahai Rasulullah jangan tinggalin saya? Kata Nabi, emang saya belum pernah ke situ. Kan begitu? Betul? Yuk belajar buat naruh Nabi Muhammad di hati kita. Masukin di hati kunci. Jangan pernah biarkan keluar lagi. Cintai Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad. Sebisamu mencintai seseorang yang demen sama Nabi Muhammad, selalulah berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad. Kalau kamu bilang, kok hati saya nggak pernah bisa ya nangis karena kangen sama Nabi Muhammad, ya sekarang kamu mesti nangisin hati kamu yang nggak pernah ngerti nangis sama Nabi Muhammad. Daripada nangis jadi akhirat, mending nangisin di sini. Ya Allah, kok hati saya gini amat, ya tangisin. Karena masalah. Kalau pulang bawa ke akhirat, nggak bawa cinta kepada Nabi Muhammad, khawatir bisa membuat masalah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah semakin cintai kita, Allah ridhai kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk kita, Allah hadirkan kita buat Nabi Muhammad SAW. Allah dekatkan kita kepada Nabi Muhammad, Allah dekatkan Nabi Muhammad kepada kita, Allah cintakan hati kita kepada Nabi Muhammad, Allah cintakan hati Nabi Muhammad kepada kita. Mudah-mudahan kita semua meraih syafaatnya insyaallah. Ala hadhihi niyah bikunniyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Rahmani bin Haji Mansur, Haji Azwar bin Haji Muhammad